Pemirsa, kondisi lokasi yang sebelumnya menjadi titik kumpul massa simpatisan Gubernur Papua Lukas NMB hari ini nampak lengang. Salah satunya adalah daerah Taman Imbi yang pada pekan lalu dipadati ribuan simpatisan Gubernur Lukas NMB. Meski tidak terlihat konsentrasi massa, namun polisi tetap menyiagakan pengamanan. Selain menyiapkan 1.800-an personil, Polda Papua juga diperkuat dengan pasukan BRIMOB dari Polda terdekat. Tersangka kasus gratifikasi Gubernur Papua Lukas NMB kembali mangkir saat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim kuasa hukum Lukas NMB menyatakan bahwa kliennya tidak bisa hadir dalam pemanggilan kedua hari ini karena sakit. Tersangka kasus gratifikasi 1 miliar rupiah, Gubernur Papua Lukas NMB kembali mangkir dalam panggilan kedua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kuasa hukum Lukas NMB, Stefanus Roy Rening mengaku kliennya tidak bisa hadir memberi keterangan karena masih dalam kondisi sakit. Meski berhalangan hadir, dia mengaku pihaknya akan tetap kooperatif dan mematuhi proses hukum yang terjadi di KPK. Lukas NMB sakit, tidak bisa hadir hari ini. Referensi kami adalah dokter pribadi beliau, Dr. Anton Mote, yang sudah menyerahkan surat permohonan kepada pimpinan KPK bahwa situasi dan kondisi kesehatan Pak Gubernur yang tidak kurang bagus. Apalagi dokter dari Singapura, dari dokter Royal Healthcare di Singapura sudah meminta agar Pak Gubernur segera ke Singapura untuk mendapatkan pengobatan intensif. Sementara itu, juru bicara Lukas NMB, Rifai Darus, mengaku pihaknya merasa disudutkan dengan kuatnya intervensi kekuasaan dalam proses penegakan hukum Lukas NMB. Saya berpikir bahwa proses hukum yang sedang dijalani oleh Bapak Lukas NMB sedikit mengalami distorsi peristiwa. Api pemantiknya dari distorsi tersebut tentu datang dari konferensi pers yang dilakukan oleh Bapak Menko Polhukam. Fakta hukum yang ada saat ini ialah bahwa Gubernur Lukas NMB menjadi tersangka atas tuduhan atau dugaan gratifikasi 1 miliar. Namun pemberitaan yang masif berkeliaran justru menyoal opini-opini lain yang belum terbukti kebenarannya dan bukan merupakan bagian dari tuduhan atau dugaan kasus gratifikasi. Tim kuasa hukum Lukas NMB hari ini berencana untuk mendatangi gedung KPK untuk menyampaikan surat penundaan pemeriksaan Gubernur Papua Lukas NMB. Dari Jakarta, Ardi Suratman, Mahendra, TV One mengabarkan. Usai menggelar konferensi pers, kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB, Stefanus Roy Rening, mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Stefanus Roy Rening datang ke KPK untuk menjelaskan secara langsung perihal kliennya yang berhalangan hadir pada pemeriksaan hari ini karena sakit. Kuasa hukum juga meminta penyidik KPK ke Papua bersama-sama untuk melihat kondisi Lukas NMB. Roy Rening juga menyampaikan jika Lukas mengalami stroke, jantung bocor, dan gangguan ginjal. Lantas bagaimana pengamanan di sekitar kediaman Gubernur Papua Lukas NMB pada hari ini? Pemirsa, ada rekan kami Samsul Ma'arif dari Jayapura, Papua, dan nanti kita akan melihat ke Jakarta, ada Kanidu Haryani yang akan melihat bagaimana kondisi di gedung KPK Jakarta. Pertama kita akan menuju ke Papua terlebih dahulu. Ada Samsul Ma'arif di sana. Samsul. Iya, Siratisa dan pemirsa. Hari ini Gubernur Papua Lukas NMB kembali mangkir dari pemanggilan KPK yang keduanya. Namun berbeda dengan pemanggilan yang pertama pada pekan lalu, di mana pada pemanggilan pada pekan lalu pemanggilan pertama ini
Pemanggilan pertama ini diwarnai dengan aksi penolakan. Ada gelombang unjuk rasa dari ribuan simpatisan dari Gubernur Papua Lukas NMB yang berlangsung di sejumlah lokasi, termasuk di sini tempat kami mengabarkan saat ini di Taman Imbi. Di sini pada pekan lalu memang banyak sekali warga atau simpatisan yang mengecam penetapan tersangka terhadap Gubernur Papua Lukas NMB. Namun berbeda dengan pada pemanggilan kedua pada hari ini, tidak ada sama sekali pergerakan massa. Dari pantauan kami sejak pagi hingga malam ini tidak ada pergerakan ataupun perkumpulan massa di lokasi-lokasi tertentu untuk melakukan penolakan terhadap penetapan oleh KPK ini. Dan memang meskipun tidak ada perkumpulan massa, namun aparat kepolisian dari Polda Papua juga tentunya terus melakukan peningkatan pengamanan dengan menggelar patroli-patroli secara berkala yang dilakukan di beberapa lokasi. Meskipun ada 1.800 personil kepolisian yang disiagakan terkait dengan kejadian pada pekan lalu, ini juga Polda Papua dibantu sebanyak 3 SSK Brimob dari Polda-Polda terdekat seperti di Sulawesi Utara, kemudian Halmahera juga yang ikut melakukan perbantuan di Papua. Sementara itu dukungan terhadap tindakan oleh KPK juga mengalir dari berbagai pihak, diantaranya adalah Koalisi Pemuda Papua dan KNPI yang mendukung KPK dan mendesak KPK untuk segera mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Papua Lukas NMB. Ada sekitar 10 kasus dugaan korupsi yang besar terjadi di tanah Papua, salah satunya terkait dengan dana 561 miliar yang disetor tunai Gubernur Papua yang diungkap oleh Menko Polhukam pada pekan lalu. Kami memantau sepanjang hari memang tidak ada pergerakan massa, namun tentunya aparat kepolisian daerah Papua tadi dikonfirmasi oleh Kabid Humas yang menyebutkan bahwa memang masih ada penjagaan yang terus dilakukan di berbagai lokasi, termasuk dengan terus memantau bagaimana perkembangan di lokasi kediaman Gubernur Papua yang terkesan memang terisolasi dari pihak luar, karena dari informasi yang kami dapatkan dari sejumlah warga di tempat ini menyebutkan bahwa untuk ke lokasi kediaman dari Gubernur Papua memang sangat sulit untuk diakses oleh pihak-pihak luar karena banyaknya pendukung-pendukung atau simpatisan dari Gubernur Papua Lukas NMB yang berjaga-jaga di tempat tersebut. Namun tentunya pihak kepolisian terus mengimbau kepada seluruh warga untuk tetap menjaga kondisi kondusif yang berlangsung di Papua seperti saat ini. Dan tidak hanya di tempat ini, di beberapa lokasi-lokasi lainnya juga yang kemarin sempat ramai unjuk rasa penolakan penetapan kasus korupsi Papua ini juga sudah mulai kondusif. Itu dulu laporan dari Papua, saya kembalikan ke Anda rekan-rekan di Jakarta. Baik. Samsul Marif, informasi langsung dari Jayapura, Papua. Lalu bagaimana informasi terbaru dari Gedung KPK Jakarta? Ada rekan kami, Kani Dwi Haryani yang akan mengabarkan. Kani, apa langkah selanjutnya dari KPK setelah mangkirnya Gubernur Papua ini? Kani? Ya, Sira dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa hari ini merupakan hari kedua jadwal pemanggilan terhadap Gubernur Papua atas nama Lukas NMB yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 5 September 2022 lalu. Kemudian sudah dilakukan pemanggilan pertama pada saat tanggal 12 September lalu, namun berhalangan hadir, dan lagi-lagi kali ini di pemanggilan kedua pada hari Senin 26 September juga mangkir dari pemanggilan dan juga proses pemeriksaan dan juga klarifikasi yang akan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Lukas NMB selaku Gubernur Papua yang diduga terlibat dalam penerimaan suap ataupun gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Namun tidak hanya itu pemirsa, ditemukan fakta lain berupa senilai 560 miliar yang diduga merupakan aliran dana ilegal yang dimiliki oleh Lukas NMB terhadap judi online ataupun kasino judi di luar negeri, dan juga
juga ada pernyataan dari Mahfud MD yang juga menyatakan adanya dugaan senilai 500 triliun Otsus Papua yang dinilai tidak secara merata dibagikan kepada masyarakat Papua. Hal inilah yang menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bisa memberikan klarifikasinya kepada Lukas NMB, begitu pula Lukas NMB kepada pihak KPK. Namun sayang sekali pada hari ini yang dijadwalkan kedua kalinya Lukas NMB berhalangan hadir karena sakit. Hal tersebut juga tadi dinyatakan secara langsung oleh kuasa hukum yakni Stefanus Roy yang juga mendatangi ke gedung KPK pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat membawa 2 buah surat. Surat pertama yakni berupa dari rumah sakit di Singapura dan juga surat yang satunya lagi merupakan surat resmi dari dokter pribadi Lukas NMB yang memang sudah memeriksa Lukas NMB berkaitan dengan kondisi jantungnya yang sedang tidak sehat, kemudian juga ada diagnosa riwayat penyakit berkaitan dengan penyakit stroke yang sudah 4 kali didiagnosa oleh dokter, dan juga tadi pihak kuasa hukum mendatangi KPK selain memberikan surat juga ingin adanya pertemuan dengan pihak tim penyidik KPK, namun sayang sekali belum berhasil ditemui lantaran tim penyidik KPK sendiri juga jadwalnya sedang memeriksa saksi dan juga jadwal yang telah ditetapkan oleh penyidik KPK pada hari ini. Sehingga kurang lebih selama 1 jam lamanya kami pantau tim kuasa hukum yang telah datang ke pihak Komisi Pemberantasan Korupsi hanya bisa melayangkan surat berupa surat sakit dari pihak rumah sakit yang berada di Singapura dan juga dari dokter pribadi Lukas NMB yang menyatakan bahwa dirinya sedang sakit. Dan tentunya kami juga akan masih menunggu bagaimana konfirmasi dari pihak KPK berkaitan dengan layangan surat sakit dari Lukas NMB dan juga tindak lanjut proses pemeriksaan terhadap dugaan gratifikasi yang terlibat dalam menyeret kasus dari Gubernur Papua Lukas NMB. Sementara demikian, kembalikan di studio Sira. Baik, Kani Dwi Haryani informasi langsung dari Gedung KPK Jakarta, dan tadi sebelumnya ada Samsul Ma'arif dari Jayapura, Papua. Pemirsa, Presiden Joko Widodo angkat suara soal kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. Presiden menegaskan panggilan oleh KPK harus dihormati oleh semua pihak. Proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya.